Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurfitria dengan NIM 1914230. Saya sebagai moderator dan teman saya Adinda Firda Alifah dengan NIM 19142.2002, Neti Supianti 1914-2006, Uun Unaya 1914-218 sebagai pemateri. Nah, di sini kami akan membawakan presentasi yang berjudul Jaringan Sistem Teknologi Informasi Perbankan. Langsung saja ke pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Adinda Firda Alifah. Saya Adinda Firda Alifah, NIM 1914-2002. Materi yang pertama yaitu konsep dasar jaringan. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel, sehingga menyebabkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama, dan menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. Tiap komputer, printer, atau perifer yang terhubung dengan jaringan disebut node. Jaringan biasanya terdiri dari 2 atau lebih komputer yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, serta saling berbagi sumber daya. Komputer yang berhubung dengan media kabel, saluran telepon, gelombang radio, satelit, atau sinar inframerah. Yang kedua, jenis-jenis jaringan. Jenis-jenis jaringan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, Local Area Network atau LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, yang umumnya dibatasi oleh area lingkaran seperti sebuah perkantoran, di sebuah gedung atau sekolah, dan biasanya tidak jauh dari sekitar 1 km persegi. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau MAN meliputi area yang lebih besar dari LAN. Misalnya antar wilayah dalam satu provinsi, jaringan menghubungkan jaringan kecil ke area yang lebih besar. Yang ketiga, Wide Area Network atau WAN adalah jaringan yang sudah menggunakan sarana satelit ataupun kabel di bawah laut. Yang ketiga, topologi jaringan komputer. Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain sehingga membentuk jaringan. A. Topologi bus. Pada topografi ini, semua sentral dihubungkan secara langsung pada medium transmisi dengan konfigurasi yang disebut bus. Yang B. Topologi token ring adalah cara menghubungkan komputer sehingga berbentuk ring atau lingkaran. Setiap simpul memiliki lingkaran yang sama. Jaringan disebut loop. Yang C. Topologi star. Kontrol terpusat yaitu semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data tersebut ke semua simpul atau klien yang dipilihnya. Simpul pusat disebut stasiun premier atau server, sedangkan yang lainnya disebut stasiun sekunder atau client server. Yang D. Topologi jaringan cincin atau ring. Untuk membuat jaringan ring, setiap sentral harus dihubungkan seri satu dengan yang lain, dan hubungan ini akan membentuk loop tertutup. B. Jenis, fungsi, manfaat, dan sumber daya jaringan komputer. 1. Jenis dan fungsi jaringan komputer. Silent server adalah jaringan komputer dengan komputer yang didedikasikan khusus sebagai server. Yang B. Peer-to-peer adalah jaringan komputer yang setiap host dapat menjadi server dan menjadi silent secara bersamaan. Yang kedua, jenis dan fungsi jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi. A. Jaringan terpusat terdiri atas komputer silent dan server. Komputer silent berfungsi sebagai
perantara untuk pengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer server. B. Jaringan terdistribusi merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan silent membentuk sistem jaringan tertentu. Saya Neti Sufianti dengan NIM 1914-2006. Materi yang selanjutnya adalah jenis dan fungsi jaringan komputer berdasarkan media transmisi data. Nah, berdasarkan media transmisi data, jaringan komputer terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah jaringan berkabel atau yang disebut dengan wired network, dan yang kedua adalah jaringan nirkabel atau yang disebut dengan Wi-Fi. Yang pertama adalah jaringan berkabel. Pada jaringan berkabel ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya, maka diperlukan alat penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan ini berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Lalu yang kedua adalah jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel ini merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Jadi pada jaringan nirkabel ini tidak memerlukan kabel lagi untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Lalu, jaringan komputer juga memiliki beberapa manfaat, di antaranya yang pertama adalah resource sharing. Jadi dapat menggunakan sumber daya yang ada secara bersama-sama. Misalnya, seorang pengguna yang berada 100 km jauhnya dari suatu data tidak mendapatkan kesulitan dalam menggunakan data tersebut, seolah-olah data tersebut berada di dekatnya. Hal ini sering diartikan bahwa jaringan komputer mengatasi masalah jarak. Lalu yang kedua adalah reliabilitas tinggi. Dengan jaringan komputer, kita akan mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan. Misalnya, semua file dapat disimpan ataupun dikopi pada 2, 3, ataupun lebih komputer yang terkoneksi ke jaringan. Jadi, apabila salah satu komputer rusak, maka salinan di komputer yang lainnya bisa digunakan. Yang ketiga adalah menghemat uang. Komputer berukuran kecil mempunyai rasio harga atau kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan komputer yang besar. Komputer yang besar, seperti mainframe, memiliki kecepatan kira-kira 10 kali lipat kecepatan komputer kecil atau pribadi. Akan tetapi, harga mainframe 1000 kali lebih mahal dari komputer pribadi. Keseimbangan rasio harga atau kinerja dan kecepatan inilah yang membuat para perancang sistem membangun sistem yang terdiri atas komputer-komputer pribadi. Lalu ada sumber daya jaringan. Jaringan telekomunikasi terdiri atas komputer, prosesor komunikasi, dan alat lainnya yang dihubungkan oleh media komunikasi dan dikontrol oleh software komunikasi. Konsep sumber daya jaringan menekankan bahwa teknologi komunikasi dan jaringan merupakan komponen sumber daya yang mendasar dari semua sistem informasi. Sumber daya jaringan termasuk diantaranya adalah yang pertama media komunikasi. Contohnya adalah kabel fiber optik, microwave, seluler, teknologi wireless, satelit. Yang kedua, infrastruktur jaringan. Kategori umum ini menekankan bahwa banyak hardware, software, dan teknologi data dibutuhkan untuk mendukung operasi dan penggunaan jaringan komunikasi. Contoh prosesor komunikasi adalah modem dan prosesor internetwork, dan software kontrol komunikasi seperti sistem operasi jaringan dan paket browsing internet. Saya Uun Unayah, NIM 1914-218. Baik, materi selanjutnya yaitu 6 peralatan jaringan komputer. Adapun peralatan-peralatan yang sangat penting dalam jaringan komputer yaitu 1. Terminal. A. Keyboard adalah terminal input yang sangat populer di antara pemakai komputer. B. Telepon tombol dapat mengirim pesan yang dapat didengar oleh pemakai di telepon tombol. C. Titik penjualan. Point of sale. Untuk melihat cara pembaca karakter optik digunakan di pasar swalayan. D. Pengumpulan data. Dirancang untuk digunakan oleh pekerja pabrik. E. Terminal khusus, yaitu terminal yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Kedua, network interface card.
Kartu jaringan atau LAN card dipasang pada setiap komputer yang akan dihubungkan ke suatu jaringan komputer. Yang ketiga, hub atau konsentrator. Hub adalah perangkat jaringan yang terdiri atas banyak port untuk menghubungkan node atau titik sehingga membentuk jaringan yang saling terhubung dalam topologi star. Hub digunakan jika jumlah poin yang tersedia tidak cukup untuk menghubungkan semua komputer yang akan dihubungkan dalam satu jaringan yang dihubungkan secara uplink. Kelima, bridge digunakan untuk menghubungkan jaringan yang mempunyai protokol yang sama. Hasil akhirnya adalah jaringan logis tunggal. Bridge juga dapat digunakan pada jaringan yang mempunyai media fisik yang berbeda. 6. Switch. Switch merupakan pengembangan dari konsep bridge. Ada dua arsitektur dasar yang digunakan pada switch, yaitu code through dan store and forward. Ketiga, cluster control unit. Cluster control unit membangun hubungan antara terminal yang dikendalikannya dengan peralatan dan jaringan. 8. Front-end processor. Front-end processor menangani lalu lintas jaringan komputer yang masuk dan keluar dari host komputer. 9. Host. Host mengerjakan pemrosesan data untuk jaringan. Pesan-pesan yang masuk ditangani dengan cara yang sama dengan data yang diterima dari unit-unit jenis apapun. 10. Router. Router tidak mempunyai kemampuan untuk mempelajari, tetapi dapat menentukan path alur data antar dua jaringan yang paling efisien. 11. Router. Router adalah gabungan teknologi bridge dan router. 12. Gateway. Gateway dilengkapi dengan lapisan 6 atau 7 yang mendukung susunan protokol OSI. Ia adalah metode penyambungan jaringan ke jaringan dan jaringan ke host yang paling canggih. Ke-13, modem. Modem dirancang untuk beroperasi pada kecepatan tertentu, yaitu 300, 1200, 2400, 4800 atau 96000 bit per detik dan seterusnya. Kecepatan modem menentukan kecepatan transmisi data. Saya Siti Nurfitria dengan NIM 1914230. Materi yang terakhir yaitu C. Sistem jaringan komputer dalam dunia perbankan. Ada dua jaringan komputer dalam dunia perbankan, yaitu 1. Sistem aplikasi perbankan. Sistem aplikasi perbankan adalah pengguna komputer dan alat-alat pendukungnya dalam operasional perbankan yang meliputi pencatatan, penghitungan, peringkasan, penggolongan, dan pelaporan semua kegiatan di bidang perbankan. Yang kedua, sistem aplikasi general ledger. Sistem aplikasi general ledger ini merupakan sistem aplikasi induk yang mampu menampung hasil pengolahan data dari sistem aplikasi lain. Output dari sistem aplikasi ini yang terpenting adalah laporan keuangan bank yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, dan laporan rekening administratif. Sistem aplikasi general ledger sangat penting karena keluaran dari sistem ini bisa menggambarkan kemampuan bank dalam menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana. Yang D. Implementasi jaringan komputer dalam dunia bisnis, perbankan, mobile user, dan home user. Pada saat ini, bank telah memanfaatkan jaringan komputer yang digunakan untuk laporan data dari cabang ke pusat, transaksi ATM, website, transfer, atau pengambilan data. Fasilitas tersebut memudahkan nasabah yang membutuhkan pelayanan yang optimal. Yang pertama, e-banking. E-banking yang juga dikenal dengan istilah internet banking adalah kegiatan yang melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Yang kedua, Automatic Teller Machine atau ATM. Automatic Teller Machine atau ATM dalam dunia perbankan merupakan faktor yang penting dalam menarik daya pikat nasabah. Dalam bahasa Indonesia, ATM adalah
singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri, atau kartu ATM yang dikeluarkan oleh pihak bank menetapkan batas jumlah penarikan atau transaksi tunai maksimum per hari. Pengguna database di bank. Basis data atau database adalah mekanisme yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data. Tujuan utama dalam pengolahan data dalam sebuah basis data adalah memudahkan pencarian data. Pemanfaatan basis data dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed. Yang kedua, efisien ruang penyimpanan atau space. Yang ketiga, keakuratan atau accuracy. Yang keempat, keamanan atau security. Yang kelima, terpeliharanya keselarasan data atau konsisten. Yang keenam, data dapat dipakai secara bersama atau shared. Yang ketujuh, dapat diterapkan standarisasi atau standardization. Sinkronisasi data-data. Sinkronisasi adalah proses menyamakan data antar perangkat. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Sinkronisasi menjadi penting karena dapat menghindari sesuatu yang tidak konsisten akibat data akses yang kurang akurat. Pada bank dikenal sinkronisasi token, yaitu proses menyamakan waktu token dengan waktu server PIN, Internet Banking. Seperti kita ketahui, pengamanan one-time password atau OTP yang dihasilkan oleh token Internet Banking berbasis waktu. Dengan demikian, PIN yang diberikan oleh token Internet Banking yang telah ditentukan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.